Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhalisah. Saya dari kelas 12 Administrasi Perkantoran. Dan di sini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan materi tentang mengevaluasi laporan dana kas kecil. Dan kemudian kita akan membahas materi tersebut. Pengertian kas kecil. Kas kecil merupakan suatu dana atau uang tunai yang dimiliki perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan, yang sifatnya relatif kecil dan kurang efisien apabila pembayarannya menggunakan cek. Dan kemudian ada fungsi kas kecil. Yang pertama, membayar pengeluaran perusahaan yang jumlah nominalnya kecil. Yang kedua, menangani pada masalah perlengkapan kantor atau perbekalan dari kantor. Yang ketiga, sebagai dana talangan. Yang keempat, sebagai dana langsung yang tidak praktis menggunakan cek. Dan yang terakhir, yang kelima, mempercepat aktivitas perusahaan dan juga relasi pimpinan. Kemudian ada tujuan kas kecil. A. Menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. B. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Dan yang C. Meringankan beban para staf karyawan dalam memberikan suatu pelayanan secara maksimal kepada para pelanggan yang juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan selanjutnya kita akan membahas materi tentang A. Melaporkan aktivitas kas kecil. Ada dua macam yang akan dibahas mengenai kas kecil. Yang pertama, pelaporan kas kecil. Pelaporan atau laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan penggunaan kas kecil dalam perusahaan. Pelaporan kas kecil bertujuan untuk melakukan pertanggungjawaban dalam penggunaan kas kecil. Dalam pelaporan kas kecil, setiap terjadi penerimaan dan pengeluaran kas harus dicatat dan dimasukkan perhitungan dalam laporan pertanggungjawaban. Pelaporan kas kecil sebagai bentuk atau cara meringkas penerimaan kas kecil dan pengeluaran kas kecil dalam satu periode. Oleh karena itu, pelaporan kas kecil berkaitan dengan komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, laporan aktivitas kas kecil harus didasari pada keadaan yang sebenar-benarnya, disertai dengan bukti transaksi yang valid yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pelaporan kas kecil pada umumnya harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku yang mengikuti prinsip di dalamnya. Kemudian yang kedua, prosedur penyusunan kas kecil, yaitu A. Mencatat semua bentuk-bentuk penerimaan dan pengeluaran kas kecil secara rinci dan jangan ada yang terlewatkan. B. Melakukan validasi bukti transaksi, yaitu mengetahui apakah transaksi itu sudah valid atau belum. Apabila sudah ada, berarti bukti transaksi tersebut valid dan dapat dilanjutkan kembali proses pencatatan. C. Melakukan klasifikasi yang termasuk bentuk transaksi penerimaan dan pengeluaran. D. Untuk memindahkan saldo sesuai dengan jumlah nominal dan tempatnya. Dan kemudian yang B. Menyusun laporan dana kas kecil. Metode dana kas kecil ada dua macam, yaitu yang pertama, metode impres atau metode tetap. Adalah metode dana kas tetap. Jenis metode dalam jumlah dana pada rekening kas kecil pada umumnya. Kas kecil pada metode ini diisi dengan sejumlah uang yang sudah ditetapkan sebagai dana untuk kebutuhan pembiayaan selama waktu tertentu. Misalnya, waktu seminggu, waktu sebulan, maupun waktu 1 tahun. Dalam metode impres, apabila dana sudah menipis, dapat dilakukan pengisian kembali. Dan kas kecil dengan cara menarik dana di bank sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Metode impres banyak digunakan dalam perusahaan karena mempermudah pengawasan. Dan ada juga langkah-langkah operasional metode impres atau metode dana tetap ada 3 macam, yaitu A. Pengisian dana kas kecil. B. Sebagai alat pembayaran pengeluaran perusahaan yang sifatnya kecil. C. Apabila kas kecil sudah habis, kasir-kasir kas kecil membuat pengisian kembali kas kecil dengan mengisi sejumlah pengeluaran. Selanjutnya yang kedua, menggunakan metode fluktuasi atau metode berubah-ubah. Adalah metode pembukuan dana kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu berubah-ubah pada saat pembuatan buku kas baru. Kemudian C. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem. Sistem merupakan jaringan sejumlah prosedur yang saling berhubungan
dan dikembangkan sesuai dengan pola untuk melaksanakan aktivitas utama dalam perusahaan. Yang kedua, prosedur merupakan suatu bentuk operasi yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian dengan tujuan untuk menjamin adanya keseragaman pelaksanaan suatu transaksi perusahaan yang berulang-ulang. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kas, adalah bentuk alat pertukaran atau uang baik di perusahaan mengembang. Pada umumnya, kas kecil sangat mudah dipindah tangankan, tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga mudah terjadi penyimpanan dalam kas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah mengucapkan dalam menyampaikan materi tersebut, karena di sini saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.